Baik anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang isim isyarah. Apa itu ismul isyarah? Nah, ismu yang menunjukkan sesuatu, ya, menunjukkan tempat sesuatu. Contohnya di sini adalah yang pertama untuk menunjukkan benda yang dekat. Jika benda yang ditunjukkan adalah mudzakkar atau yang berjenis laki-laki, maka menggunakan hadza. Contohnya di sini adalah hadza kitabun. Ini buku. Kemudian hadza Muhammadun. Ini Muhammad atau ini yang bernama Muhammad. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza Ilyas. Ini Ilyas. Kemudian hadza qalamun. Ini pulpen. Hadza Khalid. Ini Khalid. Baik, ini hadza digunakan untuk sesuatu yang dekat, ya. Misalkan Ustadz mengatakan ini pulpen, hadza qalamun, maka menggunakan hadza. Atau sesuatu yang kita pegang misalkan, ya, buku, kita sebut dengan menggunakan hadza. Hadza kitabun. Atau kita bisa menggunakan juga dengan menggunakan nama, ya. Ini Muhammad atau ini Ilyas, ini Khalid. Jika kita memiliki teman, kita ingin memperkenalkan teman kita yang berada di samping kita, maka kita menggunakan hadza. Nah, ini teman saya bernama Muhammad. Hadza Muhammad. Baik, lalu yang berikutnya adalah jika benda yang ditunjukkan adalah muannats, ya, atau yang berjenis perempuan, maka menggunakan hadhihi. Di sini contohnya adalah hadhihi madrasah. Nah, ini sekolah. Jadi madrasah ini bentuknya adalah muannats. Ya, muannats karena ujung kalimatnya ini menggunakan ta marbutah. Kemudian hadhihi Laila. Nah, ini orang yang bernama Laila. Hadhihi sabburah. Ini papan tulis. Hadhihi Zainab. Ini Zainab. Hadhihi mistarah. Ini penggaris. Hadhihi Fatimah. Ini Fatimah. Baik. Hadhihi biasanya tanda daripada muannas itu adalah di akhir huruf atau di akhir kalimat hurufnya adalah ta marbutah. Ya, ta marbutah. Seperti ini, ya. Madrasatun, sabburatun, mistaratun, maka kita menggunakan hadhihi. Begitu pula kalau kita ingin menunjukkan teman kita yang perempuan, maka kita menggunakan hadhihi. Ya, walaupun ujungnya kata dari Zainab itu bukan yang Ustaz katakan tadi, dia berakhir dengan huruf sabur atau huruf ta marbutah seperti ini. Nah, tetapi arti dari Zainab sudah pasti adalah perempuan. Maka kita menggunakan hadhihi Zainab. Hazihi Laila. Misalkan ada teman kita
seorang perempuan, maka kita menggunakan hadhihi, ya, menggunakan hadhihi. Itu adalah ismul isyarah, ya, ismul isyarah. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menunjukkan benda yang jauh. Nah, tadi benda atau orang, ya, yang dekat. Sekarang yang jauh. Kita menggunakan, kalau dia laki-laki, kita menggunakan dzalika. Oke. Contohnya di sini adalah dzalika babun. Itu pintu. Dzalika misbahun. Itu lampu. Dzalika diwanun. Itu kantor. Dzalika maq'adun. Itu bangku. Dzalika mirhadun. Itu toilet. Dzalika Isa. Itu Isa, teman, ya. Dzalika bustanun. Itu taman. Dzalika Sulaimanu. Itu Sulaiman. Jadi kita menggunakan dzalika untuk sesuatu yang jauh, ya. Misalkan jarak antara kita sama pintu 5 meter, nah kita menggunakan dzalika, ya. Tapi kalau pintu itu dekat dengan kita, nah, bisa kita pegang misalkan, ya, kita menggunakan hadza yang dekat, ya. Kalau buku ini agak jauh dari kita, maka kita menggunakan dzalika, ya, kita menggunakan dzalika karena buku ini dekat, ya, Ustadz bisa memegangnya, maka Ustadz menggunakan hadza. Hadza kitabun. Ini adalah buku. Tapi kalau buku ini misalkan jaraknya 5 meter dari Ustadz, maka Ustadz menggunakan dzalika kitabun, ya, dzalika kitabun atau dzalika babun, ya, misalkan. Nah, seperti itu. Baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian kalau dia bentuknya muannas atau perempuan, berjenis perempuan, ya, maka kita menggunakan tilka, ya. Kita menggunakan tilka. Tilka mimsahatun. Itu penghapus. Tilka mahfazatun. Itu tas. Tilka nafidhatun. Itu jendela. Tilka miqlamatun. Itu tempat pensil. Tilka sa'atun. Itu jam. Tilka sayyaratun. Itu mobil. Baik. Ini adalah menunjukkan atau ismul isyarah yang menunjukkan jenis yang jauh, sesuatu yang jauh akan tetapi dia berjenis perempuan. Maka kita menggunakan tilka, ya. Ustaz sudah katakan tadi salah satu ciri dari muannas atau kalimat yang berjenis perempuan, dia biasanya akhir hurufnya adalah ta marbutah, ya, ta marbutah atau ta yang bulat seperti ini. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ismul isyarah yang baru kita pelajari pada kesempatan ini. Adalah ismul isyarah yang menunjukkan benda yang dekat, ya, hadza dan hadhihi,
Ya, hadza, kalau hadza digunakan untuk yang laki-laki, kemudian hadhihi digunakan untuk jenis perempuan. Dan begitu juga dzalika dan tilka. Ya, sesuatu yang jauh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.